Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan membandingkan algoritma CNN menggunakan DeepSnet 121 dengan TestNet 50. Selanjutnya kita menggunakan Google Colab. Nah, di sini ada from Google Colab import drive. Itu artinya menghubungkan Google Drive ke Colab supaya datasnya bisa diakses. Selanjutnya ada import TensorFlow, ASTF, dan import nanti ASNP. Itu artinya TensorFlow dipakai untuk machine learning, sedangkan nanti dipakai untuk olah angka. Image size 224,224 itu semua gambar diubah ke ukuran 224 dikali 224 pixel. Batch size 32 artinya model belajar 32 gambar sekaligus. Strip 42 supaya hasilnya konsisten. Nah, untuk lokasi dir, file, dan test itu train artinya data untuk melatih model, validation untuk data untuk mengecek performa saat training, dan test data untuk di akhir model. Selanjutnya ada train underscore ds sama dengan tf titik class titik utils titik image dan underscore data underscore from underscore directory. Artinya mengambil gambar dari folder train, lalu otomatis memberi label sesuai nama folder. Resize ke 224 dikali 224 tadi, terus dibagi per 32 gambar, dan fit untuk urutan data konsisten. Selanjutnya membuat dataset validation. Itu ada file underscore ds sama dengan pf keras dan sebagainya. Itu sama seperti train, tetapi dari folder validation dipakai untuk mengecek performa model saat training, bukan untuk belajar. Selanjutnya membuat data test. Di test underscore ds sama dengan tf keras dan sebagainya. Artinya shuffle sama dengan false itu penting supaya urutan prediksinya itu sesuai urutan dengan label, berguna untuk conversion, matrix, dan evaluasi. Selanjutnya mengambil nama kelas atau bisa disebut juga dengan class name. Nah, artinya TensorFlow membaca nama folder sebagai label, ada combination, ada drive, normal, dan OID. Nah, outputnya itu ditemukan 1800 file dan sebagainya. Itu artinya 1800 gambar untuk training, 225 untuk validation, 225 untuk testing, dan semua punya 5 kategori. Untuk data augmentation, itu artinya gambar dibolak-balik diputar sedikit di zoom. Tujuannya untuk mencegah overfitting, bikin model tidak tergantung dengan gambar tertentu. Selanjutnya ada preprocess export input. From TensorFlow.class.application.densnet 121. Itu artinya densnet tidak mau gambar mentah. Artinya mengubah skala pixel, menyesuaikan format sesuai cara densnet, dilatih di ImageNet. Tanpa kode berikut, akurasi bisa unlock walaupun kodenya bisa jalan. Selanjutnya ada fungsi preprocess. Itu di dev proses image label. Artinya mengolah gambar tanpa mengubah label. Selanjutnya ada train underscore ds, map, dan sebagainya. Augmentasi hanya untuk training, itu preprocess densnet, shuffle untuk biar urutan data acak, loading dan training yang barang supaya lebih cepat. Selanjutnya ada validation dan test. File seperti s.mat, test seperti s.mat. Hanya untuk preprocessing, repeat. Nah, artinya model diuji di data asli, bukan hasil manipulasi. Selanjutnya, base model sama dengan dashnet. Base model sama dengan dashnet 121. Artinya, dashnet itu tidak dilatih dari nol lagi. Dashnet sudah dipanggil dari atas, dari ImageNet. Artinya sudah paham dengan pola visual umumnya. Selanjutnya ada input pada startup files. Nah, ini mengklasifikasi ImageNet 1000 kelas. Diganti dengan yang baru, khusus 5 kelas kulit wajah. Selanjutnya ada base underscore model titik trainable sama dengan fast. Itu artinya dashboardnya dibukukan atau supaya bobot lama tidak berubah, hanya layer atas yang belajar. Nah, keuntungannya itu training cepat dan overfitting berkurang. Selanjutnya ada kepala model atau classifier. Classifier ini untuk merangkum fitur atau bikin parameter yang baru. Terus batch normalization itu training lebih cepat. Terus dashnet 512 itu belajar pola kompleks. Dropout 0,5 mencegah overfitting, dan softmax artinya output probabilitas sama kelas. Ini selanjutnya ada model summary. Ini cuma peta anatomi model. Ini menunjukkan alur layer, ukuran output, jumlah parameter, dan sebagainya. Selanjutnya ada model compile. Di sini ada tulisan optimizer sama dengan Adam dalam kurung 1E-3. Artinya optimizer cepat dan stabil.
sparse underscore kategorial underscore present trophy itu artinya label berupa angka 0 sampai 4, bukan 1 sampai hot, cocok dengan dataset. Akurasi artinya metrik dasar, mudah dibaca. Model fit. Di sini ada keterangan epot sama dengan 50, artinya belajar dari train underscore ds, dicek setiap epot sampai file underscore ds sampai dengan 50 epot. Nah, itu dari hasil trainingnya didapatkan akurasi dan file underscore akurasi. Nah, kita terlihat ini akurasinya 0,96 dan 93 dan test loss-nya 0,30. Nah, berikut adalah hasil-hasil. Artinya dari seluruh data uji sekitar 94 dari 100 gambar diklasifikasi dengan benar, menunjukkan model bekerja cukup baik di data yang belum pernah dilihat. Test loss ini mengukur seberapa besar kesalahan prediksi, ini cukup rendah, tapi lebih besar dari loss saat evaluasi batch terakhir, yang menandakan performa di data uji sedikit lebih normal dan wajar. Untuk classification reportnya ada dry to paling stabil, combination dan oily masih bagus, tapi oily precision lebih rendah, dan normal dan sensitif punya precision 1 tapi recall 0,89. Artinya benar, tapi masih ada beberapa data yang kelewat. Selanjutnya akan dijelaskan menggunakan model ASNet 50. Oke, di sini lanjut ke model selanjutnya ya. Ini untuk kode sama tetapi pakai model yang berbeda. Di sini saya jelaskan kembali juga. Di sini from Google Colab import drive mount lalu konten ke drive. Ini menghubungkan Google Drive ke Colab, jadi supaya datasetnya bisa diakses. Untuk pesan alert di mount-nya ini, jadi artinya si Google Drive-nya itu udah terhubung, jadi ini udah connect lah ya. Nah, untuk di import TensorFlow ini adalah framework dari Google ya. Ini khususnya untuk machine learning atau deep learning. Ini diinsertkan sebagai tab. Lalu import NumPy ini biasanya dipakai buat ngolah angka atau biasanya buat ngolah matriks. Ini diinsertkan sebagai NP. Lalu lanjut di image size 224 kali 224 ya ini. Jadi semua gambar itu diubah ke ukuran 224 kali 224 pixel untuk batch size-nya. Jadi si modelnya ini bisa belajar dari 32 gambar sekaligus. Untuk si-nya ini jadi supaya hasil trainingnya itu konsisten. Jadi setiap perannya itu tidak acak-acak. Untuk training directory, file directory, dan test directory ini ada kegunaannya masing-masing. Untuk track directory ini untuk data melatih model ya. Lalu ini ketiganya diambil dari directory yang ada di Google Drive, itu dataset ya. Untuk file directory ini data untuk ngecek performa saat training, test directory untuk uji akhir model. Jadi ini intinya sebelum dilatih, seperti ini belum dilatih ya maksudnya, tapi disiapkan di lingkungan dan juga parameter sama jalur dataset, jadi supaya siap dipakai di langkah berikutnya. Untuk train DS, jadi si model ini mengambil gambar dari folder train directory, lalu otomatis memberikan label sesuai nama folder, slash ke yang tadi 224 kali 224 sudah dibagi per 32 gambar, dan urutan datanya itu konsisten. Lalu di file DS ini sama seperti train, tapi dari folder yang berbeda. Di sini foldernya folder directory. Untuk test DS ini juga sama, tapi dari folder testdir. Lalu untuk shuffle sama dengan false ini penting ya. Jadi supaya urutan seleksinya itu sama, urutan label itu sama. Jadi ini berguna untuk confusion matrix dan evaluasi. Nah, untuk class name, jadi TensorFlow ini di ngebaca nama folder di label ya. Jadi di label itu ada 5 kelas jenis kulit. Itu ada combination, dry, normal, oily, sama sensitif. Jadi nanti model outputnya itu ada 5 angka probabilitas. Nah, untuk outputnya
Jadi kode ini nemuin 1.800 gambar untuk di training, jadi nemu 225 file untuk divalidasi, sama nemu 225 juga untuk di testing. Jadi ketiga ini punya 5 kategori. Oke, lanjut. Di sini ada random flip horizontal, random flip rotation 0,1 sama random flip 0,2. Jadi ini si gambarnya itu dibolak-balik, diputar sama di zoom tuh. Ini tujuannya biar menjaga overfitting, terus bikin modelnya nggak manja sama posisinya. Jadi ini nganggap arah kiri kanan dan rotasi nggak ngubah makna label. Terus di sini ada TensorFlow keras application ResNet 50. Jadi di sini ResNet nggak mau gambar mentahnya. Jadi si fungsi ini itu untuk mengubah skala pixelnya sama nyesuaiin format sesuai cara ResNet dilatih di ImageNet. Jadi kalau nggak ada ini, akurasinya bisa anjlok walaupun kodenya bisa jalan. Untuk di Dev Preprocess Image Label, Image Processing Input Image, Return Image Label. Jadi ini untuk mengolah gambar tanpa mengubah labelnya, tulisannya benar dan bersih. Masuk di pipeline. Di sini Train DS, Lambda XG data augmentation itu untuk training. Untuk preprocess ini untuk preprocess ResNet. Untuk shuffle, jadi biar urutannya datanya acak. Untuk preprocess, jadi si loading trainingnya jalan bareng. Jadi ini dapat memungkinkan prosesnya lebih cepat. Untuk di validasi tesnya, jadi ada di prosesnya, jadi model diuji di data asli, bukan hasil manipulasi. Terus di tesnya itu sama. Untuk model ya, di sini pakai ResNet. Nah, untuk input top loss-nya, jadi ini diganti pakai 5 kalau yang tadi disebutkan. Untuk which model trainable, jadi si ResNet ini dibekukan, jadi bobot lamanya tidak berubah dan hanya layer atas yang belajar. Ini keunggulannya tuh si trainingnya itu bisa lebih cepat, si overfittingnya itu berkurang. Lanjut ke yang ini, global average polling. Ini untuk merangkum fitur tanpa si parameternya itu bisa meledak. Untuk batch normalization, si trendingnya itu lebih stabil ya. Terus untuk model summary ya. Jadi ini cuma 4 atau model. Di sini saya menunjukkan alur layarnya, ukuran output sama jumlah dari parameternya. Nah, di sini bukan error atau warning ya. Lanjut ke model compile-nya. Di sini model compile-nya, optimizer-nya itu pakai Adams, di mana si optimizer-nya itu jadi lebih cepat dan stabil. Untuk recordable copy ini untuk label berupa angka 0 sampai 4. Jadi bukan one code, jadi cocok untuk dataset. Untuk akurasinya ini metrik dasar, jadi biar mudah dibaca. Untuk model fit, di sini ada EPOS 50. Jadi si model ini belajar dari si Train DS, terus dicek setiap EPOS-nya pakai file DS. Jadi terima output tidak otomatis berlebihan. Ini beresiko sia-sia kalau model sudah konvergen lebih awal. Untuk ini hasil trainingnya, ini sih sangat bagus, bahkan agak terlalu bagus ya. Di akurasi di 98% sama untuk loss-nya di 30%. Dari data yang Anda
yang telah dibagi ke 5 kelas. Di sini ada hasilnya ya. Di sini yang paling stabil itu yang dry. Untuk yang lainnya itu masih bagus, tapi masih ada beberapa data yang hilang. Dan perbandingan algoritma kami yang menggunakan algoritma DenseNet 50